Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang baik hari ini telah memberikan kepada kita semua nikmat yang besar, nikmat yang sempurna, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita beramal soleh. Beramal soleh ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, thalabul ilmi. Thalabul ilmi, mempelajari agama Allah, yang mana materi kita kali ini adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah, yang mana kita dalam hidup ini wajib dan harus berdasarkan Al-Quran hadis, atau hidup ini akan bisa terang dan jelas bila ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi jalan yang akan kita tempuh itu akan terang kalau ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya kita harus bisa mengusahakan bagaimana supaya Al-Quran dan As-Sunnah itu menunjukkan jalan kita, ya kan? Nah, di antara usaha kita supaya Al-Quran, As-Sunnah itu menunjuki jalan kita tentu mengusahakan, kan itu. Mengusahakan, di antara usahanya apa? Mempelajari bahasanya, bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberi nikmat itu. Itu nikmat yang sangat besar, itu nikmat yang sempurna, itu nikmat yang mutlak. Juga nikmat kita sehat, nikmat kita aman, yang mana memang aman dan sehat sekalipun tidak sempurna, tapi itu kelaziman, ya kan? Kelaziman supaya kita bisa thalabul ilmi. Ya, memang untuk iman itu boleh dalam keadaan sakit, ya kan itu. Tapi untuk thalabul ilmi itu perlu kondisi sehat dan aman, ya kan gitu. Ya, itu kita juga harus kita syukuri, kita dalam keadaan aman dan sehat sehingga bisa thalabul ilmi. Juga ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang juga besar setelah semuanya itu nikmat kita belajar dari awal kitab
nikmat kita belajar dari awal kitab. Nikmat kita bisa belajar dari awal kitab. Ya, itu juga suatu nikmat yang besar bahwa kita bisa mengikuti pelajaran tanpa tertinggal, tanpa terlambat. Karena ini kan suatu rentetan dan silsilah kan gitu. Kalau kita terlambat kan berarti harus mengejar. Ya kan? Harus mengejar. Kita kan terlambat harus mengejar. Nah, itu suatu nikmat yang besar kalau kita tidak terlambat, enggak tertinggal. Karena apa? Ini awal tahun. Awal pertemuan, ya kan? Ini awal tahun, awal pertemuan. Juga awal kitab yang kita pelajari. Nah, itu awal pembahasan. Ini adalah suatu nikmat. Nah, kita bagaimana bisa menjaga. Ya, kita menjaga. Bermakna nanti berjalan itu kita jangan kecer ya toh. Itu enggak kecer? Ya, ketinggalan itu kan. Nah, itu ya ketinggalan. Wis bagus-bagus dari awal di pertengahan kecer. Nah, itu kita harus bisa begitu, bagaimana enggak kecer kan gitu. Itu juga penting. Itu kita namanya menjaga nikmat gitu. Jaga nikmat ya, karena kita dimudahkan bisa dari awal nah gitu, dari awal. Itu ya, Ikhwah. Kiranya ya sedikit prakata untuk semua kita ya. Jadi kita hadirkan hati kita. Kita ini belajar thalabul ilmi, termasuk materi kita kali ini ya, materi bahasa Arab. Ini adalah kebenaran, ya kan? Kebenaran ini suatu yang hak, suatu yang benar. Dan bisa dan semestinya kita niatkan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menghilangkan kebodohan diri kita dan nanti juga menghilangkan kebodohan orang lain, ya kan? Itu kita mempelajarinya. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Kita mulai buku kita. Dalam pembelajarannya kita tahun ini ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah memakai kitab yang namanya Mulakhas. Itu isim apa itu? Isim fa'il apa isim apa ragil? Segala balaghah apa kan musabahah? Jadi mulakhas isim maf'ul ya. Isim maf'ul kan itu. Isim maf'ul ya dari lakhasa yulakhisu talkhison mulakhasun. Ya, berarti ini adalah talkhis ya, yang ditalkhis ya kan itu mulakhas. Mulakhasu qawaid al-lughati al-arabiyah. Ya, ini adalah mulakhas ringkasan talkhis dari beberapa kaidah-kaidah yang berlaku di dalam al-lughah al-arabiyah. Di qawaidul lughah al-arabiyah itu kan qawaidu lil lughah, ya. Qawaidu lil lughatil arabiyah. Kalau mulakhasu qawaid adalah mulakhasun min qawaid, ya. Ya gitu. Ini adalah mulakhas dari qawaid al-lughatil arabiyah. Ya, Pak. Ya ini kitab yang kita pelajari
kali ini, dan juga memang ini kitab yang dulu saya pelajari waktu saya dulu masih santri kayak antum gitu. Dan semoga besok ganti antum yang ngajarkan itu loh. Kayak saya sekarang mengajarkan antum kan gitu ya. Gitu. Saya dulu juga pertama mukhtarat dulu, belajarnya dulu. Cuma saya dulu mukhtaratnya belum ada namanya, cuma masih fotokopian, masih tulisan tangan, lembaran-lembaran gitu, belum dinamai gitu. Terus rampung baru ganti ini mulakhas gitu. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuki kitabnya ya. Untuk kitabnya coba kita buka halaman 7, daftar isi itu. Ya kan, daftar isi. Kelihatan dalam daftar isi ya. Nanti yang pertama apa ikhwah isinya? Muqaddimah. Ya kan? Nanti yang pertama afan ya, salah. Apa yang pertama? Ada 2 juz. Ada dua juz. Kita akan mempelajari al-juz'ul awal. Ya, kita akan mempelajari al-juz'ul awal. Kita akan mempelajari yang juz yang pertama. Ya kan? Kita akan mengkaji juz yang pertama, kan gitu. Yang akan kita pelajari. Jadi ini kitab ada berapa juz? Ada 2 juz. 2 juz. Terus kita akan mempelajari sini juz yang pertama. Juz yang pertama ini membahas apa itu namanya itu? Membahas qawaidun nahwi. Juz yang pertama membahas qawaidun nahwi, berarti juz yang kedua membahas apa ya, ikhwah? Membahas qawaidus sarfi. Jadi kalau di mukhtar berarti pembahasan al-ismu binadur ila nau'ihi ila bunyatihi ila adadi itu di sini masuk juz yang keberapa? Juz yang kedua. Ya. Jadi nanti di dalam awal mukhtarat di sana berisikan al-ismu binadur ila bunyatihi ila nau'ihi ila adadihi. Ya kan? Ila ta'yinihi ila taghyirihi gitu kan. Nah itu nanti di buku ini masuk juz yang keberapa? Juz yang kedua. Juz yang kedua. Tetapi untuk mukhtaratnya didahulukan ya, didahulukan dalam mukhtaratnya. Karena memang ya kita dari awal kita perlu mengenal kata dulu gitu, mengenal kata kan gitu, didahulukan dulu. Demikian juga tentang fiilnya ya kan, al fi'lu binaduri ila beberapa hal di dalam fiil itu kan itu juga memang untuk mengenal kata. Nah oleh karenanya bagi siapa yang mau mendalami masalah itu dan sebaiknya kamu dalami. Nanti antum pelajari di juz yang kedua. Dan jangan menunggu diajarkan di sini. Karena waktunya nggak cukup kayaknya gitu. Ya kan? Waktu nggak cukup. Jadi antum silahkan nanti diperdalam, dibaca-baca. Itu di juz yang kedua tentang isim dan tentang fi'il. Jadi antum jangan pelajari tentang qawaidus sarfinya. Ya itu juga penting, bagus. Ya gimana caranya antum nanti gimana belajarnya gitu ya. Disempatkan, apalagi masih banyak yang bujang kan ya, Cak Miko ya. Nah yang masih bujang kan masih longgar toh. Jangan bilang
problem, saya masih bujang itu banyak problem, jangan bilang begitu. Karena wis keluarga tambah problem loh. Jangan kau kira bujang itu problemnya berat gitu. Ya, memang berat karena belum pernah tua gitu. Mulai tua tambah berat lagi soalnya kamu kasih tahu ya kan gitu. Kamu kan belum pernah tua toh. Ya. Nah, mudah gunakan waktunya kan gitu kan. Gunakan waktunya gitu. Itu yang udah keluarga tuh bayangkan itu perjuangannya berat itu perjuangannya itu untuk bisa belajar kan gitu. Berat perjuangan untuk belajar gitu. Maka yang muda jangan lengah kan gitu. Ya nanti bikin kelompok lah gitu, berapa orang ngumpul baca gitu. Baca juz yang kedua dibaca gitu. Nanti bagus begitu. Dibaca nanti saling menerangkan itu kan, saling menjelaskan. Ya, ikhwah. Kembali kepada yang kita bahas ya, kita akan membahas al-juz'ul awal. Juz yang pertama ini ada muqaddimah dan ada bab-bab yang jumlahnya 6. Ya. Ada muqaddimah dan bab-bab yang jumlahnya 6. Ini pun juga kita tidak bisa membahas semua ya. Hanya mungkin kita bahas apa yang kita memungkinkan, nah gitu. Ya, ini semua, tapi kalau antum bisa lari enggak apa-apa. Kalau antumnya enggak lari nanti kan gimana mau menyelesaikan gitu kan? Antum mau lari bagus, wis melaku telat kan gitu. Ya kan? Ujungnya kan melayu yang sik dhewe, nah itu kan bisa cepet ya kan? Kan gitu ya. Ada 6 bab. Itu bab yang pertama apa? Bab yang pertama membahas isim mu'rab. Isim mu'rab, baik itu marfu, ya kan? Baik itu mansub. Demikian juga apa? Majrur. Ya. Terus nanti kemudian baru bab yang kedua ya kan? Baru bab yang kedua nanti gitu. Ya itu memang ya panjang. Walhasil ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti bab yang kedua ganti apa? Membahas i'rabnya fi'il. Fi'il marfu, fi'il mansub, fi'il majzum. Itu bab yang kedua. Di bab 1 bahas i'rabnya isim, bab yang kedua i'rabnya fi'il. Bab ketiga membahas huruf. Nah, itu nanti kita perlu pendalaman huruf ya kan. Pendalaman huruf itu diterangkan di bab yang ketiga. Setelah i'rab isim, i'rab fi'il, huruf, baru yang keempat i'rab. Apa yang keempat i'rab? I'rab jumlah. Yang bab keempat i'rabul jumlah, al jumlatul arabiyah wa makanuha minal i'rab. Ini membahas i'rabul jumlah. Itu nanti bab yang keempat. Bab 5 canggih hebat. Membahas uslub, gaya bahasa. Yang kelima nanti membahas uslub, asalib, ya, asalibu nahwiyah. Itu gaya bahasa ya. Membahas gaya-gaya bahasa. Terus yang paling menyenangkan dan antum mau membacanya sendiri itu bab 6. Itu paling menyenangkan bab 6. Apa bab 6? Praktek. Contoh-contoh praktek i'rab. Nah itu. Itu bab yang ke-6, contoh-contoh praktek i'rab. Itu nanti bisa kamu buka-buka, oh gini contoh praktek i'rab. Nah, itu antum buka di bab yang ke-6 gitu. Itu ya, wah. Untuk juz yang pertama itu ada 1 muqaddimah dan ada bab
Ya, 6 bab. I'rab isim, i'rab fi'il, kemudian huruf, terus i'rab jumlah, terus asalibun nahwiyah, terus yang keenam apa tadi? Praktek. Ya, contoh-contoh praktek mengi'rab. Nah gitu. Itu ada 6 bab di situ. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memasuki muqaddimah, ya. Kita sekarang muqaddimah. Muqaddimah halaman 17. Muqaddimah halaman 17. Yuk kita baca ya, ikhwah. Dibaca. Yang baca antum dulu, Rohayadin yang baca. Ini namanya Rohayadin. Kalau belum kenal ya kan kenalkan. Bismillah. Qala al-mu'allif qawaidul nahwi muqaddimatun aqsamul kalimatil arabiyati. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Ya, terjemahnya. Kaidah nahu muqaddimah bagian-bagian kalimat Arab, kata Arab. Ya. Nahwu adalah kaidah yang bisa diketahui, Yang dengannya bisa diketahui dengan kaidah. Ya udah tadi kan dengannya kan udah tadi yang dengannya bisa diketahui dan tugas setiap diketahui, jangan dan itu wawunya wawu fa'fi'il itu. Oh ya. Tugas. Nah, wadhifah itu wawunya wawu wadhifah artinya tugas, ya toh? Wadhifah itu tugas. Tugas setiap kata masuk pada jumlah. Harokat akhir pada kata dan bagaimana cara mengirabnya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kita di Qawaidun Nahwi ya. Juz yang pertama kan itu Qawaidun Nahwi. Kalau juz yang kedua Qawaidus Sharfi. Kita di yang pertama Qawaidun Nahwi. Kita pada muqaddimah membahas aksam ya, membahas macam-macam kata dalam bahasa Arab. Kita belajar nahwu itu apa sih? Apa nahwu itu gitu ya? Tentu pentinglah kita belajar nahwu, itu penting sekali. Itu sangat penting. Kita kayak di depan kita kan banyak jalan, kemana-mana ada jalan gitu. Tapi kalau kita nggak tahu nahwu menunjuk kemana kan mau kemana kan bingung. Kita ada perlu simpang 5 ini, atau simpang 4 kan gitu. Itu simpang lagi itu semua kita akan benar kalau arahnya tepat, kan? Arahnya tepat. Nah itu artinya tahu arah itu namanya apa? Nahwu, ya kan? Itu namanya nahwu. Kalau semua arah yang ada namanya sorof, kan gitu. Semua arah yang ada namanya sorof. Arah yang kita cari namanya nahwu kan gitu. Makanya harus tahu sorofnya. Oh ini simpang 4, ini simpang 5. Harus tahu mana yang kita tempuh itu nahwunya kan gitu ya. Itu nahwunya. Itu kalau kita umpamakan jalan. Nah, kita sekarang jalannya berupa kata, ya kan? Berupa kata, berupa kalimat, kan gitu, berupa kalimat. Nah, kalau ini kalimat juga simpangnya bisa simpang 3 atau simpang 4 ya toh.
Kan ada dhamma, fathah, kasroh, kan itu toh? Kan namanya simpang itu kan itu. Ada juga sukun kan itu. Nah, itu ya kan simpang semua kan itu. Nah, itu kita perlu tahu nahwunya kan gitu. Ini pakai yang mana gitu. Ini simpang 4 ini yang mana ini gitu. Kalau nggak tahu ya berhenti dulu kan gitu. Kalau tahu ya alhamdulillah baca ke sana kan gitu. Ini simpang yang mana. Nah, tugasnya nahwu seperti itu nanti, mengerti nahwu. Nahwu itu kan urut arah kan gitu kan. Arah mana yang kita mau pakai. Nah, ini mana harokatnya kan itu. Oleh karenanya diterangkan di situ ya, pengertian nahwu itu adalah qawaid. Nah, dia adalah beberapa kaidah yang fungsinya apa? Yang biha, yang dengan itu kaidah ya pakai yang dengannya. Kenapa pakai yang? Pakai yang karena yu'rafu biha wadhifatu itu jumlatun fi'liyatun sebagai naat, menaati qawaidu. Nah, karena dia naat maka terjemahnya pakai yang. Itu naat itu, nah itu. Jadi antum itu enaknya kita belajar pakai bahasa Arab begitu itu. Jadi pakai yang karena itu adalah naat. Jadi qawaidu yang biha, yang dengannya itu. Yang dengannya, nah itu. Itu naat ya. Jumlah fi'liyah yu'rafu bi qawadifatu itu namanya naat. Fi mahali raf'in. Ya, fi mahali raf'in karena menaati qawaidu. Qawaidu marfu karena khobar, ya kan? Qawaidu marfu karena khobar toh. Nah, gitu. Di qawaidu marfu karena khobar. Terus yu'rafu biha wadhifatu naat, menaati qawaidu. Yu'rafu biha qawadifatu naat atau hal? Hal apa naat? Jumlah fi'liyah yu'rafu biha wadhifatu itu. Hal apa naat? Naat ya? Bukan hal. Kenapa bukan hal jadmiko? Kok naat? Bisa. Ada. Buka lagi kitabnya ada. Lagi, kenapa bukan hal? Jumlah fi'liyah yu'rafu biha wadhifatu itu kenapa bukan hal kok naat kenapa? Maknanya beda. Terus kamu Arif? Hah? Mahfud? Ya, jadi jumlah fi'liyah bisa naat, bisa hal. Dan bentuknya sama persis, perbedaannya cuma satu. Pada man'ut atau pada sohibul hal. Kan gitu. Ini kan qawaidun nakirah. Nah, karena qawaidun nakirah berarti jumlah sesudahnya ini adalah naat. Kalau seandainya yang sebelumnya itu ma'rifat maka jumlahnya adalah hal. Ya kan? Sahibul hal kan mesti ma'rifat, sahibul hal kan gitu. Ya kan, ma'rifat. Ya. Itu bedanya ya, di situ tak perbedaannya antara itu dia nanti hal atau naat. Sini naat karena qawaidu adalah ismun nakirah. Tidak bisa jadi sahibul hal karena sahibul hal harus ismun ma'rifah ya. Adapun naatnya atau halnya bisa sama-sama berupa jumlatun fi'liyah. Ya kan? Ya gitu.
Itu di murojaah ya, muhtaratnya itu nanti di murojaah, makanya oh gitu ya gitu. Dia itu buka lagi perbedaan hal sama naat berupa jumlah, itu buka lagi. Karena kan kita mau bisa, mau memakai gitu, ya kan, untuk kita pakai. Jadi ilmu mau kita pakai. Nah itu enaknya kita belajar seperti ilmu ini gitu. Dia kamu buka lagi, oh gitu, caranya gini, caranya pemakaiannya ya kan. Cara penerapannya ya. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kembali ke pengertian nahwu, dia adalah qawaidu, beberapa kaidah yang dengannya yu'rafu, bisa diketahui apa ya ikhwah, diketahui tiga hal. Yang pertama wadhifah. Yang kedua dhabtu. Yang ketiga kaifiyah. Ya kan? Yang pertama wadhifah. Bisa ketahui wadhifah. Wadhifah itu tugas, kedudukan, jabatannya. Artinya untuk mengetahui oh ini adalah wadhifahnya itu mubtada, seperti kata an-nahwu qawaidu kan gitu. Oh ini adalah khobar, seperti kata qawaidu pada an-nahwu qawaidu itu khobar. Oh ini isim kana, oh ini isim ina, oh ini mustasna, oh ini hal. Itu namanya apa? Wadhifah. Ya, wadhifah. Berarti macam-macamnya wadhifah ada berapa berarti? Dalam bahasa Arab macam-macam wadhifah. Yaitu isim marfu ada 6. Ya toh? Ada 6, isim mansub ada 12, isim majrur ada 2, ya toh? Ya kan? Berarti berapa? 6, 12, 2, 20. Nah, itu macam-macam, nanti macam-macam wadhifah. Cuman tawabiknya ada 4, ya toh? Itu nanti namanya wadhifah itu gitu. Itu macam-macam wadhifah. Itu nanti macam-macam wadhifah, macam-macam kedudukan gitu. Macam-macam kedudukan. Ya kan, Rif? Kamu pengen di mana kedudukannya? Pengen mulia apa pengen enggak mulia? Pengennya mulia. Hah? Nah, pengen mulia jadi apa berarti? Ya rofa. Supaya harus jadi apa? Jadi mubtada. Kamu supaya jadi mubtada bagaimana? Kamu harus orang jelas, kamu enggak boleh orang yang enggak bengok. Kamu enggak boleh orang yang enggak jelas. Kamu harus orang yang makrifat gitu. Teguh pendirian gitu, kan biar mubtada nanti kan itu kan. Biar makrifat nanti. Kamu berani membuka di daerahmu nana sana di Selogiri. Nah, kan gitu. Nanti di sana membuka gitu. Ya toh. Nanti ngajak ragil khobarnya kan itu. Nanti kan ada pasangan di sana menguatkan toh, jumlah yang sempurna kan gitu. Misalnya gitu, itu wadhifah kan gitu. Kalau pengen gampang dan banyak, oke kayak apa? Mudhafun ilaih itu banyak sekali. Itu banyak sekali dan gampang memang itu. Ora mikir banyak-banyak, ora rekoso wis aku bersandar wae itu toh. Mudhafun ilaih itu banyak gitu. Itu akhir. Gitu. Tapi nggak mungkin semuanya mudhafun ilaih, nggak mungkin. Ya orang ngadeg lah semuanya bersandar semua, sing sandari sapa? Ya kan? Nah, semuanya ragil yang barepe sapa?
Ya kan gitu kan, nggak bisa. Ragil yang barepe lah, langsung ragil yang barepe. Iya, kamu khobar aja kan itu. Lah ya, kamu khobar gitu. Dan nanti macam-macam kedudukan di situ. Macamnya kedudukan, nah itu ada 20 itu ada 20. Yang marfu 6, mansub 12, majrur 2 ya toh gitu. Ya. Tahu wadifahnya setiap kata. Terus yang kedua apa? Wadifatu kulli kalimatin dakhila jumlah, terus doptu apa? Dopti itu bacanya. Bukan dopti. Kenapa kok bacanya doptu bukan dopti? Susilo. Karena ataf ke wadifatu ya. Ingat itu dobet atofnya ke wadifatu. Ya, atofnya jangan ke al-jumlati atau ke kalimatin, tapi dobet atofnya kemana? Wadifah. Itu penting. Oh, berarti dengan begitu berarti yu'rafu biha 1 wadifatu 2 dobtu. Kan gitu. Itu pentingnya kita tahu atof ya. Itu tahu ke sana. Ya itu memang ya dibiasakan. Itu caranya. Caranya kamu tahu aja dulu pertama ke sini bingung enggak? Sekarang lancar enggak? Nah, itu udah gitu aja kayak sama itu. Dulu agak gimana gitu. Ada tanya-tanya atau pakai Google Map ya toh. Sekarang masih pakai, keterlaluan banget kayaknya. Nah, ya kan enggak kan gitu. Itulah ya kan gitu. Tahu di dalam demikian. Jadi namanya nanti kita latih ini adalah dobtu atau ke wadifatu. Itu kan? Nah, itu. Wadobtu awakhir kalimah dan tahu harokat akhir kalimat. Kenapa kok akhir? Nah, itulah makanya kita harus tahu sorof. Kalau bahas nahwu itu cuman bahas satu huruf terakhir tok. Yang dibahas harokat itu cuman dobtu awakhir, cuman akhirnya tok. Adapun yang sebelum akhir sampai dari awal semuanya adalah sorof. Makanya harus kamu juga lebih utama tahu sorofnya dulu. Makanya jangan lupa sorofnya. Ya, itu terus ditingkatkan, materi sorof ditingkatkan terus gitu. Bayangkan kita ada 1 kata itu 5 huruf. Kalau nahwu cuma membahas huruf yang kelima tok. Ya kan? Yang kelima tok, yang pertama nggak dibahas, itu disorof. Dan akan kita kata dengan nahwunya dengan mudah kalau kita paham sorofnya juga, kan gitu. Nah, oleh karenanya apa? Oleh karenanya kita harus jangan lupa sorofnya ya, pakai terus sorofnya begitu. Di nahwu ini membahas, berarti ada 5 jalan, peroliman, cuman mengambil salah 1 gitu, kan gitu. Maka tahu itu perliman lagi, kan harus tahu dulu kan, 5 apa saja. Oh, ambil yang arah ini kan gitu. Nah, kalau belum tahu perlimanya mau milih. Nanti kalau sampai simpang 5 kamu belok yang ke tenggara ya gitu. Enggak tahu perlimannya. Ya, kapan tenggaranya kan enggak ketemu. Nah, tahu kalau perlimannya simpang 5 tahu. Oh, ini simpang 5, aku ke tenggara itu kan. Nah, itu kita baru katanya ngetu. Itu nahwunya begitu. Nah, tahu simpang 5-nya adalah sorof. Ya, nanti gitu. Makanya diingat-ingat lagi, maka tadi saya nasihatkan baca yang juz yang kedua, diulang-ulang lagi gitu. Jadi akhwah, yang kedua, dobtu awakhiril kalimah. Terus yang ketiga apa? Tahu kaifiyatu i'rabnya. Tahu kaifiyah i'rabnya. Bagaimana cara mengi'rabnya. Ya itu. Terus baca terus berikutnya. Watan qasimul kalimatu
Arabiyatu salah sata aksamin ismun fi'lun harfun. Terus. Al-awalu al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au maknan mujarodin minal zamani minas zamani mislu rajulun asadun zahratun khatiun haitun alqahiratu syahrun nadhifun istiqlalun. Ya, cukup. Kalimat kata Arab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu isim, fiil, dan huruf. Yang pertama, isim, dia adalah setiap kata yang menunjukkan atas manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda atau tempat atau waktu atau sifat atau makna kosong dari waktu. Ya, cukup. Ini ikhwah, tanqasimu, ya kan? Tanqasimu, kata tanqasimu kita bisa membaca tanqasimu dari mana? Dari nahwu atau dari sorof? Dari sorof, ya kan? Makanya kita sudah baca tanqasimu dari inqasama yanqasimu, ya kan? Inqasama yanqasimu. Jadi tanqasimu ini isim atau fiil? Fiil apa? Fiil mudhari. Ya kan, fi'lun mudhari'un. Mana fa'ilnya tanqasimu? Al kalimatu. Ya kan? Al kalimatu fa'il dari tanqasimu. Tanqasimu al kalimatu. Itu, tanqasimu al kalimatu. Ya, betul. Al kalimatul arabiyatu tanqasimu, kan gitu kan? Tanqasimu apa artinya? Terbagi salah sata aksamin. Salah sa aksamin apa salah sata aksamin? Salah sa aksamin apa salah sata aksamin? Salah sa apa salah sata? Pakai ta apa pakai atau pakai atau enggak? Kenapa pakai ta? Hah? Ya, karena untuk hitungan 3 sampai 9 itu berlawanan. Sementara aksam itu adalah kismun, mudakar, maka 3-nya muannas, salasah, bukan salas. Itu kan kemarin di dalam Mukhtarat, ya. Masih ingat toh? Masih. Dan nggak lupa kan pakai lagi toh? Saya udah lupa kok itu masih dipakai. Ya toh? Nggak lupa juga. Nah, itu ya ikhwah. Salah satu aksamin, 3 bagian. Apa 3 itu? Hiya ismun, fi'lun, harfun. Jadi ismun itu marfu kan itu karena ada hiya gitu kan. 3. Apa 3 hiya? Nah, itu kan hiyanya enggak disebutkan. Ringkes ya kan. Salah satu aksamin hiya ismun fi'lun harfun. Nah. Itu udah jelas saya kira ya. Ini itu ismun marfu kenapa? Kenapa ismun marfu? Khobar. Mana mubtada'nya? Mahdhuf. Takdirnya apa? Iya. Gitu ya. Cukup dah? Udah cukup begitu. Terus sekarang memasuki al-ismu. Al-ismu. Isim. Isim. Nah, ini juga begitulah bahasa Arab begitu, ilmunya itu gamblang gitu. Semua ada pengertiannya. Al-ismu huwa
kullu kalimatin. Kullu kalimatin. Al-ismu mubtada. Kullu kalimatin khobar. Iya kan? Al-ismu mubtada. Kullu kalimatin khobar. Iya toh? Ya, terus tadullu itu jumlatun fi'liyah. Sebagai apa? Wadifahnya naat. Naat, ya toh, menaati kulu. Atau ya boleh juga kalimatin juga boleh, nggak apa-apa ya kalimatin. Ya, tadullu menunjukkan ala insan. Nah, itu gampang itu. Apa isim itu? Ya kullu kalimatin tadulu ala insan. Itu pasti isim. Ya kan? Apa contohnya? Arif. Ya itu. Contohnya Arif. Contohnya Mahfud. Contohnya Jatmiko ya. Jatmiko isim atau fi'il? Kenapa? Lima ada Jatmiko ismun ya akhi. Li'annahu ya dulu ala insan. Ya, jatmiko kalimatun tadulu ala insan. Dan jatmiko ismun. Ya, betul begitu. Ya. Ini contohnya rajulun, ya kan? Rajulun. Ini rajulun ismun. Limada ismun rajulun? Li'anna rajulun kalimatun tadulu ala insan. Kadalika ismun idza kanatil kalimatu tadulu ala hayawan. Mislu asad. Asad. Dibaca asadun, tanwin kan? Asadun ismun. Kenapa ismun? Li'annaha kalimatun tadulu ala hayawan. Ya toh? Hayawan. Terus sampingnya asadun apa itu? Zahrah. Zahratun ismun. Ya. Limada kalimatun tadulu ala nabat. Ya kan? Nabat. Ala nabat. Terus haitun ismun. Ya. Limada kalimatun li'annaha kalimatun tadulu ala jamad. Ala jamadin. Al-qahiratu ismun li'annaha kalimatun tadulu ala makan. Ya. Syahrun ismun li'annaha kalimatun tadulu ala zaman. Mana syahrun? Bulan. Bulan itu. Kenapa bukan? Itu bukan. Kenapa? Itu adalah jamad. Bukan zaman. Ya kan? Bukan zaman. Sedangkan di sini adalah zaman. Berarti maknanya adalah bulan yang zaman, bukan yang jamad. Ya, bulan. Di misalkan Muharramun. Sofar. Sofar terus Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir. Terus Jumadil Ula, terus Dzaniyah, terus Rajab, Syabat, terus Ramadan, Syawal. Ya, itu kan? Ya. Terus itu nadifun, ya. Nadifun ismun. Limada ismun? Li'annaha tadulu ala sifat. Ya. Nadifun itu sifat ya. Kenapa sifat? Kenapa nadifun sifat ya ikhwah?
Nadhifun kenapa sifat? Ya, dia sifat musabahah. Ismun mustaq. Ismun mustaq. Sini makna sifatin apa ikhwah? Mana sifatin huna? Ismun mustaq. Semua ismun mustaqun adalah namanya sifat. Semua ismun mustaqun namanya apa? Sifat. Apa sih mustaq yang pertama? Isim fa'il. Katibun, doribun, jalisun. Itu namanya sifat, ya kan? Sifat, makanya katibun yang menulis, doribun yang memukul, jalisun yang duduk. Itu namanya sifat, ya. Namanya sifat. Jadi semua ismun mustaq. Akbaru, mana akbaru? Yang lebih besar. Gitu kan? Pakai yang toh. Memang dia apa isim? Sifat. Isim sifat. Isim sifat. Jadi sini itu makna sifat ya, bukan besar, kecil, indah, bukan. Tapi semua isim mustaq. Iya, semua isim mustaq. Berapa semua isim mustaq kemarin? 5 apa 6? Isim mustaq kemarin 9 ya kayaknya ya. Hah? 5 apa 6? Kok kebalik 9? 6 apa 9? 8 ya, Masya Allah Mumtaz. 8 ya. 8 itu isim mustaq, ada 8 ya. Ada 8 isim mustaq. Indonesiun mustaq bukan? Indonesiun mustaq bukan? Mustaq juga, masuk situ juga. Iya. Ya. Kan kata bentukan juga yang mengandung sifat, ya kan? Ya. Itu masuk juga nanti sifat juga situ ya. Itu ya wah ya. Terus terakhir apa itu? Apa terakhir bacanya? Istiqlal. Istiqlal. Kenapa taknya kasrah istiqlal itu? Kenapa taknya kasrah istiqlal? Karena masdar 5 atau 6 huruf, dia huruf yang ke-3. Iya gitu ya, di buku kemarin itu dipakailah bukunya karena dia adalah masdar 5 atau 6 huruf diawali hamzah mengkasroh huruf yang ke-3. Iya toh? Jadi isti ya itu. Ini masdar kan? Masdar. Kok tahu masdar dari mana? Ya itu kan itu kan ada qaf lam lam. Iya kan? Qaf lam lam itu fa ain lam. Iya kan? Fa ain lam. Terus antara ain dan lamnya ada tambahan alif. Oh, ini berarti alif tambahan pada masdar yang awalannya alif. Ya kan? Ifta'ala, ifti'al. Infa'ala, infi'al. Istaf'ala, istif'al. Gitu kan? If'au'ala, if'i'al. Gitu toh? Ya, itu kan gampang. Masdar itu ciri masdar, ya kan? Itu ciri nama masdar. Ya. Istiqlal isim atau fi'il ya? Kenapa isim? Li'anaha kalimatun tadulu ala maknan. Ala maknan. Ya kan? Dia makna dia makna. Enggak kelihatan, dia makna yang mujarradin minaz zaman, yang tidak mengandung waktu.
waktu. Makanya masdar itu enggak mengandung telah ataupun sedang, ya kan, enggak mengandung waktu. Mana istiqlal? Merdeka. Ya. Istiqlal itu merdeka. Siapa yang ingin merdeka? Semua ya, Pak ya. Pengen merdeka semua. Berarti kita jangan mau dijajah, harus melawan penjajah. Memang kenapa kalau dijajah itu? Kerja keras banting tulang, amalnya nggak digaji, ya kan? Karena diambil sama penjajah. Itu namanya kita dijajah kan gitu. Tapi itu nggak seberapa rugi itu. Semakin rugi kalau apa? Dijajah oleh Tuhan selain Allah. Itu bahaya lagi. Sudah suruh berkorban, kadang pengorbanannya besar. Terus kita nggak memetik pahala. Nggak memetik pahala. Kenapa? Ya kamu dijajah sama selain Allah. Amalmu batal, sia-sia. Kan gitu. Itu juga. Itu kita harus merdeka. Maka supaya merdeka, kita harus merdeka lahir batin. Lahirnya dari penjajahan di dunia, batinnya dari penjajahan semua sesembahan selain Allah. Itu kita harus merdeka di situ juga. Kalau hamba Allah itu budak atau merdeka? Hamba Allah itu. Hah? Tidak ada yang merdeka selain hamba Allah. Ya, itu ikhwah. Tidak ada yang merdeka selain hamba Allah. Kalau hamba Allah pasti merdeka. Kok namanya hamba? Iya. Itu berarti itu dijajah? Enggak. Kamu dijajah enggak sama Allah? Dijajah enggak sama Allah? Yo enggak, kamu belum apa-apa udah dikasih telinga. Kasih kepala, jantung, paru-paru, ya kan? Masa dia menjajah kamu? Ya enggak. Terus kamu kasih udara, tinggal menyerap napas gitu aja, kasih oksigen. Nah iya, kasih bumi kamu duduk enak banget. Gitu bilang dijajah sama Allah, iya kan? Kamu beramal soleh juga mendapatkan hasil usaha, bahkan dilipatkan minimal 10 dilipatkannya bahkan sampai 700 sampai tak terhingga. Loh kok bilang dia jatuh gimana? Kan itu kan. Itu merdeka yang sesungguhnya itu. Itu bagusnya apa yang bersama Allah. Hamba pun paling bagus. Kalau bersama hambanya Allah kan itu. Ya kan itu. Ya gitu ya, Wah. Ya itu selesai sampai mana itu? Sampai isi berarti ya? Nah, ini mau sampai rambungnya kapan berarti nanti ini habis yang ya. Rambung pengertian isim dan contohnya. Satu halaman gak dapat. Jamnya habis ya. Ya. Gak apa-apa ya, kan baru pertama kali toh. Tapi besok siap cepet ya. So agak cepet lah gitu. Nanti persiapan ya. Gitu ya, Wah. Kita akhiri. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.